Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal dengan nama Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Ayah Sunan Ampel bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi, seorang ulama asal Samarkand, kota di Uzbekistan, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Dewi Chandrawulan dari kerajaan Champa, Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yang bernama Sayyid Ali Murtado dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Champa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Prabu Sri Kertawijaya, yaitu Dewi Ndorowati yang berasal dari Champa. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, yaitu putri Tumenggung Arya Tejo, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, yaitu Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, yaitu Arya Lembusura, yang pada gilirannya akan membawa Raden Rahmat menjadi penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran Islam secara luas dan merintis pembangunan kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, yaitu Prabu Sri Kertawijaya, sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dan menjadikannya sebagai pusat pengajaran mubalek yang disebar ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Gelar Sunan yang diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel. Peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan, yaitu melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapat dukungan dari para penguasa. Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit
antara lain sebagai berikut. A. Raden Usen dinikahkan dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik dari Rusia Selatan dekat Samarkand yang ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb, Madura. B. Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan, Lembu, Meruda, atau dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. C. Syekh Maulana Gorib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Mojopahit yang bernama Mahudara. D. Putri Sunan Ampel, yaitu Dewi Murtasia, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Murtasimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat sebagai Adipati Demak. Hubungan jaringan kekeluargaan antar penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah melalui peran para wali songo. Peran Sunan Ampel yang kedua yaitu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Mojopahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati yang disebut Sraddha. Upacara Sraddha adalah upacara umat Hindu untuk mengenang kematian seseorang. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Mojopahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal. Lalu acara diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan tersebut bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, melainkan dari tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Peran yang ketiga yaitu membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan banyak sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu, Buddha, dan Islam untuk kepentingan dakwah. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam, Hindu, dan Buddha. Tiang-tiang masjidnya masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula ia mengatur para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, di antaranya Sunan Giri, Raden Patah, Sunan Bonang, Raden Kusen, dan Sunan Derajat. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah limo, moh limo, atau tidak melakukan 5 hal yang isinya antara lain sebagai berikut. 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak menghisap candu. 5. Moh madon atau tidak berzina. Itulah yang disebut moh limo.
Demikianlah sekilas kisah Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.